Halo teman-teman, saya Fuad dan saya adalah pengajar ERP. Selamat datang dalam series perkuliahan Enterprise Resource Planning atau ERP. Kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua atau chapter kedua dalam series perkuliahan ERP, yaitu tentang Business Functions and Business Process. Pada bagian kedua ini, Anda diperkenankan untuk melakukan scan QR code ini untuk recall memori terkait dengan chapter pertama yang sudah kita pelajari. Jawaban Anda akan digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan rekan-rekan mahasiswa semua terkait dengan chapter 1 yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk bagian kedua di dalam konsep ERP, kita kali ini akan membahas tentang business functions, business process, dan juga nanti diakhiri dengan class activities dan juga case studies serta summary dalam chapter yang kedua ini. Harapannya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda akan bisa memahami berkaitan dengan main functional area of operation yang sering digunakan dalam business function dan juga business operation. Anda juga diharapkan dapat membedakan antara business process dan juga business functions, dan juga mengidentifikasi setiap data yang ada di dalam business functions dan juga business process. Kita lihat bagian pertama yaitu business functions dan juga proses. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa ERP adalah sistem yang mencoba mengintegrasikan seluruh proses bisnis yang terpisah dari masing-masing departemen atau fungsi ke dalam one integrated software system. Software ini akan bekerja untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis tadi agar mereka punya database yang tersentralisasi, terintegrasi sehingga proses bisnis dapat bekerja secara otomatis dan juga mendukung best practices. Penting kita ketahui di sini bahwa ERP software itu berupaya untuk mengintegrasikan masing-masing proses bisnis. Namun, agar Anda dapat memahami bagaimana mekanisme integrasi software tersebut, Anda terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana business function dan juga business process itu bekerja. Oleh karena itu, kita akan melihat dua hal tersebut pada bagian kedua ini. Yang pertama, tentu untuk memahami ERP, Anda harus memahami bagaimana bisnis itu bekerja. Dan bisnis bekerja itu didasari pada dua hal. Satu, business functions dan juga business process. Business process adalah collection of activities that takes one or more kinds of input and create an outputs. Artinya, business process itu selalu diawali oleh satu atau lebih daripada proses input. Lalu kemudian dari proses input tersebut akan melewati functional area yang bertanggung jawab untuk menerima maupun memproses input tersebut. Seperti yang sudah kita pelajari pada chapter 1, kita ketahui bahwa setiap entitas bisnis mereka punya core functions operations. Core functions tersebut tersebar dalam beberapa departemen seperti marketing and sales, supply chains and operations, human resource, dan beberapa departemen lainnya. Dari masing-masing departemen tersebut, tentu mereka punya number of process yang kita sebut sebagai input. Dan input ini akan melewati masing-masing functional area, lalu kemudian akan diproses sehingga menghasilkan output. Nah, proses ini harus dipahami karena kita di dalam pembelajaran ERP harus bisa memahami bagaimana masing-masing proses dari input, kemudian masuk ke functional area, lalu diproses hingga menghasilkan output, itu dapat terintegrasi satu sama lain.
Kita lihat salah satu analogi di sini. Ini adalah gambaran tentang bagaimana lintas fungsi, yaitu sales functions, accounting functions, purchasing functions, hingga pada logistic functions dapat berintegrasi satu sama lain hanya dari satu proses input. Katakanlah di sini ada customer order process. Artinya, input dari customer order itu akan diterima oleh sales functions. Dari input customer order tentu kita akan menerima pembayaran, dan pembayaran tersebut akan melewati fungsi departemen yang lain, yaitu accounting functions. Dari pembayaran yang sudah kita terima, maka di sini akan melewati production functions karena produk atau jasa tersebut perlu kita produksi, hingga pada akhirnya akan kita kirim kepada logistic functions untuk mereka melakukan outbound delivery. Begitu juga sebaliknya, misalnya terjadi material order processes di mana productions sebelum mereka melakukan produksi dari order yang dipesan oleh customer, maka mereka kemungkinan akan butuh unit purchasing untuk membeli material tersebut, dan unit purchasing membutuhkan tim accounting untuk melakukan payment. Gambaran dari input maupun output siklus tersebut memberikan pemahaman kepada kita bagaimana bisnis proses bekerja. Dan disinilah kita perlu memahami alurnya satu persatu. Karena dengan memahami alur ini, kita dapat lebih mudah membangun konstruk atau arsitektur sistem ERP agar bekerja sesuai dengan proses bisnis ini. Hal senada juga dapat kita lihat daripada value chains dan supply chains yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Namun pada bagian yang ini kita akan dalami pada chapter yang ketiga. Selanjutnya kita akan melihat tentang business functions. Business functions ini tentu merujuk pada functional area yang kita sebut sebagai core operations. Yang tadi umumnya core operation ini terbagi ke dalam marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, human resource, law and compliance, dan berbagai departemen yang lainnya. Umumnya, setiap perusahaan punya 4 main functional area atau lebih sesuai dengan karakteristik industri atau karakteristik perusahaannya. Kita lanjut pada praktiknya atau let's practice. Di sini ada analogi bagaimana business functions dan business process bekerja. Contoh di sini business functions kita punya 4 departemen sebagai core functions operations. Lalu di sini ada business process, ada input, functional area responsible for input, process, dan output. Ini seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya. Untuk lebih detail kita coba lihat pada bagian yang ini. Let's say di sini ada functional area untuk marketing and sales. Di sini ada beberapa departemen yang saling beririsan dan mereka bekerja satu sama lain. Let's say marketing and sales, mereka akan melakukan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan sales atau marketing. Mereka kemudian akan mendapatkan sales order ketika terjadi penjualan atau pemesanan dari customer. Dari sales order, maka di situ customer akan melakukan sales order, dan tim marketing dari sales order tersebut akan memberikan data kepada tim accounting atau finance untuk merekap pemasukan atau pendapatan yang didapatkan. Dan tentu customer ketika melakukan sales order, maka mereka akan terus memantau order status mereka, kapan akan dikirim, dengan apa dikirim, bila, prediksi pengiriman, dan sebagainya. Lalu kemudian tim marketing and sales juga akan memberikan informasi kepada tim supply chain agar mereka memberikan informasi terkait dengan product availability dan order status daripada sales order yang sudah diberikan. Atau juga misalnya dalam beberapa kasus tim marketing and sales itu akan memberikan gambaran atau proyeksi terkait dengan penjualan di masa yang akan datang berdasarkan historis sebelumnya.
Mereka juga akan bekerja dengan tim HR apabila membutuhkan personil tambahan untuk melakukan penjualan atau mekanisme sesuai dengan tupoksi daripada marketing and sales. Dari siklus pekerjaan ini, maka terjadi input dan proses, di mana inputnya meliputi customer database, order database, sales trend database, per unit cost database, dan informasi-informasi lainnya. Disinilah lintas fungsi dan lintas proses itu bekerja satu sama lain. Nah, cara kerja sistem ERP adalah berupaya untuk mengintegrasikan proses ini agar terjadi satu kerja yang terotomatisasi. Mereka punya database tunggal walaupun mereka bekerja lintas departemen. Ini hanya salah satu gambaran dari satu siklus daripada proses bisnis. Namun kita dapat membayangkan bagaimana kompleksitasnya. Karena di situ akan muncul banyak database dan database ini kalau tidak terintegrasikan maka akan menyebabkan proses bisnis kita tidak efektif dan juga tidak efisien. Inilah kenapa ERP menjadi solusi karena dia berupaya dan menawarkan solusi untuk mengintegrasikan proses bisnis walaupun siklus, fungsi, dan prosesnya berbeda-beda. Hal senada juga terjadi pada functional area yang lain, misalnya supply chain management, di mana tim supply chain management akan berinteraksi dengan supplier, akan berinteraksi dengan tim accounting and finance, akan berinteraksi dengan tim marketing and sales, bahkan dengan HR. Dan di sini terjadi input terhadap proses tersebut dan beririsan dengan database. Input, output, proses, masing-masing dari masing-masing departemen ini kita akan memiliki database dan tentu juga hal senada juga dengan accounting and finance, human resource, semua saling berintegrasi satu sama lain. Oleh karena itu sistem yang seperti ERP sangatlah dibutuhkan agar terjadi data integrasi, dan data integrasi ini diawali dengan pemahaman kita tentang bagaimana bisnis proses dan juga bisnis fungsional itu bekerja. Oke, dengan demikian, maka core summary-nya di sini adalah kita dapat mengetahui bahwa each functional area itu akan menyediakan sistem informasi yang berbeda-beda, menggambarkan bagaimana proses, database yang tersimpan, siklus yang terjadi, dan proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan. Ini tentu butuh software yang dapat mengintegrasikan agar setiap tenaga kerja atau setiap karyawan kita dapat bekerja lintas fungsional dan mereka punya database yang bisa saling sharing satu sama lain dan hanya cukup diakses dalam satu software. Dan hari ini, business managers berupaya untuk terus melakukan integrasi daripada functional area tersebut dan mempromosikan efisiensi dan competitiveness dari setiap perusahaannya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan software yang terintegrasi seperti ERP. Beginilah cara kerja dari sistem ERP yang perlu diawali dengan memahami bagaimana business functions dan juga business processes itu bekerja.